Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Gilang Muhammad Asadullah, mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Kimia Angkatan 3 Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Nomor peserta PPG 20190620530. Nomor induk mahasiswa X 902-308-2845. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Ponorogo. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11F fase F materi kinetika kimia pada submateri faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 11G ya. Ya. Ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Olive bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus ini kok kelihatannya banyak yang kosong ya, banyak yang tidak hadir ya. Mungkin dispen kegiatan OSIS MPK, Pak. Oh, Semaga Camp ya? Ya. Oh iya. Yang dispen siapa? Ada Ahnaf, Yang sakit siapa? Latifania. Banyak juga ya yang sakit. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, kemarin kita sudah bertemu untuk materi kinetika kimia yang kita bahas, yaitu tentang laju-laju reaksi dan teori tindakan, dan kita akan melanjutkan ke yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini sebelum memulai ini ada dua gambar, yaitu yang pertama apa itu? Besi berkarat sama gambar apel. Apel itu kalau yang dibelah terus dibiarkan. Terus untuk pertemuan kali ini, yaitu tujuannya yaitu kalian nanti akan mengamati suatu masalah secara aktual. Jadi kemarin sudah saya suruh membawa alat-alat untuk kita praktikum ya untuk hari ini. Jadi dengan pengamatan masalah secara aktual, kalian nanti secara mandiri berperan aktif dalam berkolaborasi secara kelompok melakukan praktikum yang dapat benar kritis untuk menganalisa serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti kalian melihat bagaimana atau faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana laju reaksi itu bisa berlangsung cepat maupun lambat. Faktor apa yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu. Nah, ini saya kasih contoh video pembuatan Hai semuanya. kunir asam. Assalamualaikum. Bisa kalian perhatikan. Kali ini saya akan buat kue dulu. Jadi kali ini saya akan share cara membuat jamu kunir asam yang banyak manfaatnya dan pastinya sangat sakit sama seperti biasa. Kita masak dengan api sedang kecil dan biarkan mendidih selama 15 menit. Sampai situ aja. Itu tadi kan langkah-langkah pembuatan dari kunir asam. Nah, yang jika kalian fokus pada kunirnya, timbul pertanyaan, kenapa harus dihaluskan terlebih dahulu?
kenapa kok harus di blender terlebih dahulu? Nanti kita di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa harus di blender terlebih dahulu. Jadi nanti salah satu faktornya yaitu tentang luas permukaan yang akan kita praktikumkan. Ini kan ada pisang yang masih di dalam kulkas dengan pisang yang ada di tempat terbuka. Itu jika kita bandingkan, kalau kita pisangnya itu sama, nanti yang di tempat terbuka akan lebih cepat membusuk. Itu karena apa? Nanti kita coba. Terus selanjutnya yaitu di sini ada video, nanti itu juga kita praktekkan apa yang menyebabkan ini. Itu ya, itu tadi video. Nanti silahkan dipraktekkan sendiri. Kalian cari tahu bagaimana kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan praktikum tadi menggunakan cuka dan baking soda. Udah membawa kan cuka dan baking sodanya? Sudah. Ya, oke, siap. Ada kelompok yang menggunakan untuk praktikum konsentrasi. Nanti ada kelompok lagi yang praktikum tentang luas permukaan, dan satunya lagi nanti ada tentang katalis. Jadi nanti untuk praktikum yang katalis kita menggunakan virtual lab. Kemarin sudah saya kopikan untuk aplikasi chemistry, crocodile chemistry, itu di dalamnya ada virtual lab. Sekarang silakan kalian berkelompok. Ini sudah berkelompok seperti yang kita bagi sebelumnya? Sudah. Nah, jadi selanjutnya ini saya berikan LKPD. Nanti akan ini LKPD-nya. Karena kalian menggunakan air, nanti bisa pakai air biasa aja, air keran. Terus bisa menggunakan gelas beker yang ada di sebelah. Nanti berarti untuk satu kelompok membutuhkan 2 gelas, ya. Kalau yang kelompok yang menggunakan baking soda dan cuka itu menggunakan botol, karena nanti kan dimasukkan. Itu botolnya siap. Dan sebelum kita mulai praktikumnya, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya Pak. Ya. Ini nanti kan baking sodanya dimasukkan dalam sini. Ada Ya. corongnya gitu enggak Pak buat masukkan? Kalau corong, oke, saya carikan nanti corongnya. Oke Pak. Ya. Ya. Jadi kalau sudah jelas, kita bisa mulai mencoba praktekkan. Silakan terlebih dahulu dibaca untuk LKPD-nya. Di situ untuk cara kerjanya dibaca. Nah, terus 2 ya, berat ya. Yang panas pakai heater itu. Itu ya. Aduh. Ayo hati-hati. Ya. Ya. Kak, pakai nih, pakai gelas ukur. Masuknya ke atau sendok ini. Jadi kamu Ya kan diukur toh, Wak. Kan kamu kan aku malah mak bingung paham dah ya. Nang. Aku ambil buat ini. waktunya sampai itu terlarut semua atau bereaksi semuanya. Ya. Ya, timer. Kalau untuk luas permukaannya itu hitungnya tuh ke atas. Nanti. Luas permukaan itu yang dihitung, yang dilihat luas permukaan. Luas permukaan yang dalam bentuk serbuk dan bentuk tablet itu perbedaannya bagaimana? Ini yang katalis. Nih saya ajari untuk penggunaan virtual lab Cembio. Nah. Kok serau pulang?
didiamkan terlebih dahulu. Ya, nah, ini sebenarnya kalau didiamkan tepat akan murni cuka. Setelah kalian melakukan percobaan, silakan dijawab untuk pertanyaan yang ada di rekaman ini agar kalian bisa menemukan solusi masalahnya. Orang kita loh, kayak cuka. Tapi gak sama. Berarti adilnya lah pakai gede kudu nggawe cukane 500 mili. Oh iya, Ya, sekarang kita masuk ke fase menyajikan hasil karya. Berarti silakan mempresentasikan apa yang kalian telah kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan kelompok kami praktikum kimia tentang hasil reaksi. Jadi di sini kami melakukan percobaan yang pertama, yaitu memasukkan cuka ke dalam 2 botol dengan perlakuan berbeda. Jadi botol yang A yang sebelah kanan yang dipegang oleh Syahwa itu adalah botol A yang berisi 50 ml air dan 50 ml cuka. Jadi 50-50. Terus sedangkan yang botol kedua, botol B dipegang oleh Zelin, itu dimasukkan asam cuka sebanyak 100 ml. Jadi ini 50 dicampur dengan campuran air dan ini full cuka. Kemudian kita memasukkan soda kue ke dalam balon sebanyak 1 sendok. Jadi ini sama 1 sendok 1 sendok. Selanjutnya masukkan balon pada mulut botol dan bagaimana yang terjadi. Jadi masalahnya, yang pertama satu pada kedua botol akan berbentuk dalam tersebut. Apa yang membedakan pada kedua botol tersebut? Sebenarnya perbedaan antara kedua botol itu adalah balon yang digunakan dan besarnya balon yang berbeda. Balon manakah yang lebih cepat mengembang besarnya, balon A atau balon B? Jawabannya adalah balon B. Ini jawabannya balon B yang memiliki lebih banyak cuka. Apakah yang membedakan percobaan A dan B? Konsentrasi larutan pada botol B lebih pekat sehingga menghasilkan lebih banyak produk dan semakin besar laju reaksinya. Untuk pertanyaan ketiga, kenapa balon A lebih lama besarnya sedangkan balon B lebih cepat? Jadi karena balon A mendapatkan campuran air yang membuat konsentrasi kepekatan larutan cuka berkurang sehingga lebih sedikit produk yang dihasilkan dan semakin kecil laju reaksinya, berbeda dengan balon B yang berisi cuka full tanpa ada campuran dari air. Kesimpulan pemeriksaan adalah semakin besar konsentrasinya maka laju reaksi akan semakin cepat dan semakin banyak produk yang dihasilkan. Jadi dari teman-teman ada yang ditanyakan tentang praktikum percobaan pertama? Ya sama, silakan. Tadi kan itu yang sama adalah baking sodanya kan? Yang pembedanya adalah cuka. Kalau dibalik untuk cukanya yang sama terus baking soda yang beda, hasilnya apa sama atau juga beda? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izin kami untuk menjawab. Jadi tadi yang kami presentasikan untuk baking soda itu sama ukurannya 1 sendok 1 sendok walaupun cukanya berbeda. Jadi kalau pertanyaan sama sekarang cukanya sama tapi baking sodanya yang berbeda. Jadi nanti hasilnya akan untuk baking soda yang banyak akan menghasilkan balon yang lebih besar karena konsentrasi tingginya lebih tinggi atau lebih besar. Teman-teman ada yang tambahkan?
ada yang mau nambahin atau yang mau bertanya? Tambahin. Ya. Jadi dari pertanyaan Salman tadi, kalau kita rubah, di awal yang kita menjadi pembeda adalah konsentrasi dari asam cuka. Tapi bagaimana kalau kita bedakan cukanya sama-sama, semisal sama-sama 100 ml dengan baking soda yang awalnya 1 sendok, yang satunya kita beri 2 sendok, itu apakah berbeda hasilnya? Nanti bisa jadi berbeda karena nanti konsentrasi dari baking soda itu berbeda. Cuma di sini yang harus ditekankan adalah reaksi pembatas. Kalian sudah mempelajari di semester kemarin tentang stoichiometri reaksi pembatas. Nah, di awal yang kita gunakan sebagai reaksi pembatas adalah cuka dengan cuka yang konsentrasi lebih tinggi dan yang lebih rendah. Itu nanti bereaksi sampai habis. Kalau dikira-kira 1 sendok itu sudah bisa menghabiskan cuka 100 ml tadi, walaupun dikasih 2 sendok, nanti hasilnya tetap sama saja karena nanti reaksi pembatasnya ada pada asam cuka. Tapi berbeda lagi jika kita mungkin pakai cuka yang sampai 500 ml atau bagaimana. Nah, terus dengan perbedaan baking soda yang 1 sendok dan yang 2 sendok itu nanti akan menghasilkan balon yang berbeda. Nah, mungkin itu sudah cukup, Salman? Bagaimana? Ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salman dan kelompoknya bisa maju. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang praktikum uji luas permukaan. Untuk videonya sudah kami share ke grup kimia 11D. Nanti Langsung kepada coba saya tampilkan dulu ya. Videonya coba saya tampilkan aja. di sini kelompok kami menyediakan air sekitar 100 ml keduanya. Terus yang redosen pertama itu sudah dihaluskan. Yang pertama masih dalam bentuk tablet. Untuk jarak waktu dalam kedua tabung itu yang lebih cepat melarut adalah tabung B, yang dimana tabung itu sudah bersihkan tablet yang sudah dihaluskan. Untuk tabung A lebih lambat. Untuk waktunya sekitar tablet A 2 menit lebih 12 detik dan tablet B sekitar 47 detik. Ya berarti ini sudah terlalu sempurna, ini masih ada tabletnya ini. Menjadi masalah pada percobaan tersebut. Penyebab laju reaktan berukuran lebih kecil 13B lebih cepat larut dibandingkan laju reaktan berukuran besar 13A. Untuk memecahkan masalah percobaan 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Manakah yang lebih besar luas permukaan vitamin C tablet atau vitamin C serbuk? Jawabannya vitamin C serbuk. 2. Jika vitamin C tablet dan serbuk dimasukkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat habis? Jawabannya vitamin C serbuk. Kesimpulannya adalah apabila ukuran reaktan semakin kecil, maka luas permukaan akan semakin luas. Maka semakin cepat juga reaktan bereaksi dengan air. Untuk perbedaan waktu gelas A 2 menit lebih 12 detik dan untuk gelas B 47 detik. Kesimpulan
Kesimpulannya, apabila ukuran reaktan semakin kecil, maka luas permukaan akan semakin luas. Maka semakin cepat juga reaktan bereaksi dengan air. Nah, jadi tadi kalau luas permukaannya semakin besar, nanti dia akan lebih cepat bereaksi, laju reaksinya lebih cepat. Itu karena apa? Kalau kita bandingkan dengan teori tumbukan, jadi yang bisa menghasilkan tumbukan itu akan semakin banyak karena luas permukaannya semakin besar. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 3 ya, kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang katalis tadi kalian lakukan dengan cara virtual lab, percobaan. Jadi kalian tidak tahu cara pasti bagaimana. Jadi gas yang dihasilkan itu seperti apa. Kalau di virtual lab tadi kan dimasukkan di dalam tabung, akhirnya tahu gasnya yang ada, yang tersimpan atau yang keluar dari reaksi itu berapa. Tapi kalau mungkin ini akan saya tampilkan video kalau kita lakukan percobaan, dan kalau ke depan kita punya hidrogen peroksida ya, akan kita lakukan percobaan ini karena hidrogen peroksida kita habis. Nah, di sini ada, silakan perhatikan dulu. Selamat datang kembali di kanal saya dalam bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas laju reaksi. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana konsentrasi suatu reaktan mempengaruhi laju reaksi. Jadi mungkin nanti saya bisa letakkan tautan di bagian tadi. Jadi yaitu hidrogen peroksida. Terus agar mengetahui gas yang terbentuk, hidrogen peroksida tadi dicampur dengan sabun. Jadi kalau ada gelembung akhirnya membentuk gelembung-gelembung sabun, busa. Nah, tadi yang satu tanpa dikasih katalis, satunya dikasih katalis Ki. Akhirnya gelembung busa yang terbentuk itu cepat. Akhirnya menjadi kayak ular gelembung tadi. Itu biasanya kalau untuk praktikum anak kecil itu ya ular kimia itu seperti itu. Jadi mereaksikan hidrogen peroksida ditambah katalis, dikasih dengan tadi sabun ya. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, untuk sekarang saya ingin tahu bagaimana kalian sudah memahami materi ini. Jadi kita coba lakukan pretest. Pretest. Sekarang post test, bukan pretest ya. Kita lakukan post test menggunakan aplikasi Quizzes. Boleh dibuka Quizzesnya. Ya. Silakan bisa bergabung. Untuk kodenya itu 891171. Saya mulai ya. Nah, silakan saat. Mulai aja ya. Nah. Sudah?
Dari apa yang kita pelajari hari ini, mungkin ada yang bisa membantu mengambil kesimpulan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Coba Koila, materi apa yang kita pelajari kali ini, kesimpulannya? Jadi untuk hari ini yang dipelajari mengenai laju reaksi. Jadi yang dibahas mengenai tentang faktor-faktor penentunya. Yang pertama tentang pengaruh konsentrasi yang tadi sudah dipraktekkan juga melalui praktek dari balon menggunakan soda api dan juga cuka. Kemudian yang kedua ada pengaruh dari luas permukaan yang tadi juga sudah dipraktekkan dengan produk si redoxon yang kemudian dilarutkan dengan yang salah satunya tablet utuh dan satunya yaitu ditumbuk halus, dan yang terakhir yaitu dan yang selanjutnya dari pengaruh suhu yang tadi dibuktikan juga sama dengan produk redoxon yang salah satunya menggunakan air suhu ruangan dan yang salah satunya lagi menggunakan air yang suhu lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu pengaruh dari katalis. Jadi yang menggunakan katalis laju reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan yang menggunakan hidrogen peroksida. Nah, itu tadi jadi kesimpulan yang akan kita dapat dari materi hari ini yang kita pelajari hari ini ya. Nanti mungkin kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Jika ada yang masih kurang, nanti mungkin bisa bertanya ke kelompok lain yang jika kalian, misalnya untuk yang kelompok konsentrasi bisa bertanya ke kelompok yang melakukan percobaan suhu bagaimana agar lebih jelasnya. Terus untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur atau menyimpan bahan agar tidak terjadi perubahan fisika atau kimia yang tidak terkendali, atau mungkin kita bagaimana cara menyimpan buah agar tidak terjadi pembusukan lebih lanjut atau bagaimana, itu dari yang kita pelajari hari ini. Jadi akan kita coba bagaimana kita pelajari, kita terapkan di keseharian. Nah, ya, terima kasih, itu tadi untuk materi pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya saya minta tolong untuk mengisi refleksi yang ada di Google Form. Bisa kalian scan QR code di depan untuk membuka link refleksi. Di form kedua disertai dengan penilaian kalian di kelompok kalian, silahkan dituliskan penilaian teman sejawat kalian dalam berdiskusi kelompok praktikum tadi. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi yang tadi, bagaimana cara kita mengatur suatu perubahan baik fisika maupun kimia dari faktor-faktor reaksi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk kerjasamanya untuk belajar bersama hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan materi selanjutnya. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.